Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu.
Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dan secara spesial untuk kawan-kawan muda yang berpestakan pelindung Santo Yohanes Don Bosco. Sebelum saya memberitahukan jawaban yang telah saya berikan kepada salah satu utusan dari Komisi Kepemudaan Keuskupan, ketika malam tadi mereka mewawancarai saya untuk meminta pesan untuk orang muda zaman now, saya rasa lebih bijak dan benar kalau saya membutuhkan jawaban yang original, yaitu dari orang muda sendiri, dari pendamping orang muda, dan dari salah satu orang tua yang punya anak muda. Saya ini kan istilahnya out of context, tidak berhubungan langsung dengan orang muda, tetapi Anda adalah orang muda, pendamping juga akan berhubungan dengan orang muda, orang tua juga punya anak muda. Nanti baru saya akan menyimpulkan, dihubungkan dengan bagaimana ketika mengalami nasib anak muda seperti dalam Injil yang sakit. Juga kita akan coba memaknai pesta pelindung ini dalam konteks bagaimana kita coba belajar menjadi orang muda seperti yang ditunjukkan oleh almarhum Melinda, karena dia mati sebagai orang muda. Tadi juga baru saya mengerti dan menyadari apa artinya beliau meninggal pada saat gereja memperingati pelindung orang muda. Maka salah satu dari orang muda yang mungkin bisa menjawab silakan maju, satu laki-laki satu perempuan. Setelah itu Pak Frans Wangge, dan saya minta wakil dari orang tuanya. Siapa orang tuanya? Ketua BPU sajalah, karena anaknya hari ini ulang tahun tuh. Ya, silakan ke depan memberikan jawaban dan pandangan Anda. Apa yang harus dibuat oleh orang muda zaman ini, atau pesan apa untuk mereka dari kita? Yang OMK laki siapa? Ayo, satu maju. Maju sudah. Saya tidak bisa sebutkan dari sini, nanti dibilang tunjuk-tunjuk saja. Segera maju supaya khotbahnya cepat selesai. Silakan maju, ini ada mic, berikan pandangan Anda. Orang muda seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh orang muda zaman milenial seperti sekarang. Maju. Pak Frans, Pak Yosep, BPU. Sama yang OMK-nya siapa nih? Maju saja. Ya, yang lakinya bintang aja sini. Yang perempuan satu. Siapa yang bisa? Ayo berdiri cepat. Atau tidak ada OMK yang berjenis kelamin perempuan ini kah? Maju satu. Masa orang muda kuliah lagi ini tidak berani tampil? Percuma orang tua kuliahkan kamu. Orang tua jangan lagi percaya mereka kuliah nih. Hanya omong di sini saja tidak berani. Ayo berdiri cepat. Nah, saya mulai dari Bintang. Bintang, Anda itu orang muda yang betul-betul melaksanakan dan menghayati hidup sebagai orang muda. Kira-kira orang muda seperti apa yang ideal untuk zaman seperti sekarang ini? Ya, sebagai orang muda Katolik. Kesini lagi, biar dapat kau di situ. Ya, situ aja. Baik. Oke. Kalau dari pandangan saya sendiri, saya juga belajar banyak ketika dulu sekolah di seminari, dan saya mendapatkan banyak juga insight dan masukan pengetahuan dari teman-teman, di mana kita sebagai orang muda Katolik itu pertama-tama harus menjadi Katolik dulu, dan juga jadi bukan terpisah tapi berbarengan, menjadi Katolik dan menjadi warga negara Indonesia. Sama seperti yang kita cantumkan di Katolik, kan 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa mengakomodir antara sebagai orang Katolik
misa, pelayanan, berdoa, entah segala macam yang berkaitan dengan rohani, dan juga sebagai khususnya saya sebagai mahasiswa harus bisa menjalankan sebagai warga negara ya sebagai mahasiswa itu. Jadi harus balance gitu Romo. Saya harus bisa hidup dalam rohani dan dalam jasmani sebagai orang Katolik. Oke, terima kasih Bintang. Sekarang Sinta. Baik, kalau dari saya, kita jadi orang muda Katolik di zaman sekarang itu seperti menjadi contoh. Kenapa bilang begitu? Kita kan orang muda. Nah, kita juga harus bisa jadi contoh di luar. Kan orang di luar banyak yang tidak bisa membedakan orang muda Katolik dan orang muda Kristen. Jadi harus bisa menjadi contoh di mana kayak orang muda Katolik banyak memiliki kegiatan-kegiatan dan pengalaman-pengalaman yang bisa kita sharingkan di teman-teman. Walaupun teman-teman tidak mengerti, kita bisa membuktikannya dengan mungkin kita melayani dia dengan membantu, menjenguk kalau dia sakit, seperti itu. Hal-hal yang sederhana aja, itu bisa menjadi contoh bagi siapa yang tidak mengerti orang muda Katolik itu. Jadi tidak dalam hal-hal yang sulit, tapi hal-hal yang mudah aja. Begitu, kalau dari saya. Sekian, terima kasih. Pak Frans sebagai pendamping orang muda. Terima kasih Romo. Kalau saya sih sebenarnya ada pesan sebenarnya kepada anak muda Katolik. Mungkin pesannya sama, sempat saya bicara sama Romo beberapa tahun yang lalu. Intinya begini, anak muda Katolik itu harusnya bergaul dengan anak muda Katolik. Dan orang tua juga harusnya membiarkan atau mendukung anak mudanya untuk bergaul di orang muda Katolik gereja. Kalau kita lihat anak OMK kita selama ini, gereja khususnya di paroki kita, sarana semua sudah mendukung. Tidak hanya dari sisi pelayanan gereja, tapi dari sisi yang lain juga. Sarana olahraga juga sudah ada. Artinya apa? Dengan membiarkan anak muda kita terbiasa bergaul dengan sesama anak muda Katolik, baik yang di paroki ini maupun dengan paroki lain, dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Artinya apa? Mereka biasa bergaul dengan suasana yang sama, jadi kemungkinan untuk godaan iman di masa sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan juga anak muda itu biasanya kan pacar-pacaran, beda agama. Coba kalau mereka biasa bergaul dalam lingkup yang Katolik, jadi semakin kecil kemungkinan mereka lepas dari iman Katolik. Kadang-kadang sebagai orang tua berkata, oh sudah jodohnya. Sebenarnya itu saya ingat pesan Romo itu salah dari orang tua. Saya ingat itu Romo bilang seperti itu. Jadi salah satu ini dari yang simpel aja, orang tua tuh merelakan anaknya untuk bergabung di OMK. Karena banyak di paroki kita sendiri, orang tua itu melihat bergabung di OMK takutnya mereka hura-hura. Salah sebenarnya, mereka nongkrong di sini. Coba bandingkan anak-anak muda nongkrong di gereja, apa sih salahnya gitu loh. Jadi saya sih minta ke orang tua, kebetulan saya masih dipercaya jadi pendamping teman adik-adik OMK, silakan biarkan anak-anak muda kita itu bergaul sesama OMK, biarkan mereka ke gereja bergaul dengan sesamanya. Paling tidak mereka bergaul dengan teman-teman Katolik, dengan seiman Katolik, mungkin bisa mengurangi kemungkinan mereka keluar dari iman Katolik. Mungkin seperti itu dari saya, Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Pak Yosep, anaknya ulang tahun dan sudah menjadi OMK itu. Terima kasih Romo. Apa yang sudah dikatakan Pak Pran, Pak Bintang juga Sinta sudah mewakili dari OMK sebenarnya. Saya juga mewakili anak saya hari ini berulang tahun ya. Saya membawahi juga sebagai BPU, membawahi kemudaan. Selamat juga menikmati apa yang telah disediakan di dalam gereja kami ini. Dalam kita sebagai anak muda tentunya tetap selalu semangat untuk bisa melayani terutama ya, baik di dalam rumah tangga, dalam keluarga maupun di dalam gereja kita. Tentunya anak muda sekarang ini lebih kreatif untuk bisa memandang ke depan untuk bisa menjadi anak-anak muda Katolik yang berani untuk bisa lebih berwawasan tinggi untuk bisa memajukan gereja kita ini. Mungkin hanya itu Romo, ke depannya anak muda ini tetap selalu kompak ya, jangan sampai menjadi anak yang di luar Katolik, tapi intinya adalah anak muda yang selalu setia di dalam Katolik. Itu Romo, terima kasih. Terima kasih untuk 4 bersaudara ini.
Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih banyak. Dan itu adalah jawaban yang original, yang tidak dibuat-buat dan memang seperti itu adanya. Kembali ke bagaimana saya menjawab ketika semalam saya dimintain pendapat oleh salah satu tim Komisi Kepemudaan untuk memberikan pesan singkat kepada orang muda Katolik zaman now. Karena singkat dan cepat, saya cuma mengatakan begini. Orang muda sekarang itu hidup di zaman milenial, perubahannya berjalan begitu cepat. Kalau ada yang sudah baca di buku Megatrends 2000, John Naisbitt punya, sudah 22 tahun yang lalu ia telah meramalkan era milenial itu sebagai sebuah kenyataan di mana perubahan akan berubah dan berjalan begitu cepat, dan kita manusia akan lari terbirit-birit untuk mengejar ketertinggalan agar tidak ketinggalan zaman. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Kita dipacu oleh kemajuan teknologi untuk mau tidak mau harus mengejar perubahan zaman yang begini cepat. Maka saya bilang, silakan berubah dan membawa diri sesuai dengan perubahan zaman, karena sama dengan prinsip gereja, Ecclesia semper reformanda est. Gereja itu harus selalu memperbaharui diri, dan kita sebagai anggota gereja harus selalu memperbaharui diri. Dan keistimewaan Katolik itu harus selalu update sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Maka Bapak Uskup waktu pleno juga menyarankan bahwa romo-romo dan umat yang sudah masuk di medsos teruskan, tancap gas, tingkatkan. Karena tidak bisa dipungkiri sekarang justru medsos adalah sarana pewartaan yang terbaik, yang sangat populer, yang gampang menjangkau banyak orang. Tapi ada sebuah konsekuensi yang terjadi ketika kita masuk di medsos. Kita harus betul-betul menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, karena akan berhadapan dengan banyak komentar yang kalau kita tidak kuat akan bisa jadi mental jatuh, mungkin juga makan hati. Dan Anda bisa melihat nanti ketika saya menyampaikan khotbah tentang Daniel dulu sama Ustadz Somad, banyak komen di situ, di TikTok juga paling banyak. Tapi kan namanya medsos begitu, kita harus betul-betul siap untuk tahan banting dan tahan uji, dan jangan menanggapi semua komentar itu dengan serius. Karena itulah dunianya medsos. Tapi yang paling penting, motivasi dan tujuan kita itu baik untuk pewartaan, itu kata kunci. Dan yang paling penting, tidak menjadikan medsos itu sebagai sarana untuk menebar kebencian dan berita palsu. Maka terkait dengan pertanyaan Komisi Kepemudaan itu, lalu saya mengatakan bahwa silakan orang muda hidup sesuai dengan perubahan zaman, tetapi ada satu yang tidak dapat berubah di dalam pribadi yang hidup di setiap zaman. Apa itu? Dulu pernah saya khotbahkan. Itu adalah harga diri dan jati diri. Itu tidak bisa diubah. Atau yang disebut dengan kata identitas. Silakan dunia berubah-ubah, tapi identitas kita tetap Katolik. Maka apa yang dikatakan oleh Bintang memang itu number one, nomor satu. OMK itu bukan hanya sekedar orang muda, tapi Katoliknya itu yang lebih penting. Nah, apa itu Katolik? Ini juga perlu. Katolik itu bukan tentang agama, tapi ini tentang iman. Maka apa yang paling penting dalam iman Katolik? Menebarkan kasih dan kebenaran. Maka dalam dunia media sosial atau era digital dan teknologi atau bermedsos, orang muda Katolik harus menampilkan diri sebagai orang yang punya jati diri kekatolikan, yaitu menebarkan kebenaran dan kasih, bukan kebencian dan kepalsuan. Silakan bermain di sana, karena kalau di istilah filsafat itu ada istilah esensi dan eksistensi. Esensi itu unsur hakiki yang tidak dapat diubah, dan itulah harga diri dan jati diri kita kekatolikan. Waktu Imlek kan saya berkhotbah tentang Katolik itu punya jati diri yang jelas. Penampilannya boleh diubah-ubah sesuai dengan sikon. Ketika Katolik ada di Bali, boleh pakai pakaian Bali, no problem, kan itu Katolik. Ketika kita merayakan misa Imlek, casingnya seperti orang-orang Tionghoa, no problem. Itu kan cuman casing, tapi intinya sama, misanya sama. Roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kita misa dengan pakaian Bali bukan berarti Balinisasi, bukan. Kita tetap misa seperti Gereja Katolik Roma. Dan itulah jati diri, identitas. Maka orang muda Katolik
harus paham nomor satu itu harga diri, jati diri, dan identitas kekatolikan. Apa itu? Anda harus menunjukkan diri beda dari orang lain. Ya, kalau Sinta tadi bilang, kita menunjukkan identitas kekatolikan di sana, supaya orang juga membedakan antara Katolik dan Protestan atau Kristen. Karena ini juga bahaya yang paling sering muncul dalam diri orang muda. Mereka tidak bisa membedakan mana Katolik, mana Kristen. Maka membuat tanda salib di tengah teman-teman Anda itu harus, itu namanya Katolik. Kalau Anda tidak berani tanda salib, bukan Katolik, karena itu identitas, harga diri, jati diri. Dan melampaui tanda salib, yang paling penting kita itu adalah tanda kasih dan simbol kebenaran. Maka pesan saya tadi malam untuk orang muda itu, jadilah orang muda Katolik di zaman milenial yang tetap punya jati diri yang jelas. Jangan gampang ikut arus. Jadi harus jelas identitas Katolik, dan orang Katolik pasti mencintai misa, orang Katolik pasti berdoa rosario, orang Katolik pasti buat tanda salib, orang Katolik pasti mencintai kasih dan kebenaran. Dan kita tidak dibatasi untuk bergaul dengan siapapun. Waktu kita pleno ada sebuah pertanyaan yang muncul terkait dengan orang muda, dan lama juga kita membahas. Bagaimana Komisi Kepemudaan berpikir untuk menjaga orang muda Katolik tidak lompat pagar atau tidak menikah dengan yang tidak seiman. Karena dari survei seksi keluarga, Komisi Keluarga, ditemukan bahwa orang yang menikah beda agama selalu susah untuk akur. Awal-awal kelihatan baik, lama-lama susah. Dan Bapak Ibu, kalau mau jujur, ada banyak anak-anak kita di negara yang menikah keluar, tapi hati kecilnya tetap Katolik. Beberapa kali saya sudah menjumpai ketika sudah menikah di tempat lain, pingin kembali ke gereja. Saya hanya menjawab, coba jalani dulu keadaan itu. Karena iman ini bukan untuk kita permainkan. Dan bersaksi tentang iman Katolik itu penting. Saya rasa itu yang dimaksudkan oleh Sinta ketika mengatakan bahwa harus bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Dan orang muda Katolik itu harus bisa itu. Tapi bagaimana supaya kita tetap jelas identitasnya? Nomor satu harus jelas iman Katolik. Harus selalu ke gereja. Kalau tidak, kita tidak akan kuat. Mencintai semua orang, itu adalah identitas Katolik. Masih ingat komentar editorial media Indonesia ketika Paus Fransiskus datang mengunjungi Abu Dhabi. Bapak Ibu, ini adalah pimpinan gereja Katolik yang datang ke Abu Dhabi. Datang untuk menebarkan kasih. Karena Katolik adalah agama penebar kasih. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita berlabel Katolik, tapi yang kita lakukan adalah menebar kebencian. Tapi juga ketika kita menebarkan kasih kepada semua orang, lalu tidak berarti bahwa Anda bebas menikah dengan semua orang, kan gitu. Itu tidak bermaksud begitu. Jangan berpikir begini, kan orang Katolik harus menebarkan kasih. Siapa saja yang naksir sama kamu, lalu cepat-cepat kamu terima, cepat-cepat kamu beri diri. Saya rasa ini bukan untuk orang muda saja ya. Orang tua juga kadang-kadang begitu. Lupa kalau dia sudah dinikahkan secara Katolik. Siapa tahu mungkin dia selingkuh dengan yang agama lain, kan? Siapa tahu. Tapi apa yang kita mau wartakan dari kekatolikan kalau seperti ini? Jadi jaga iman itu nomor satu, kekatolikan itu nomor satu. Tentu semua agama baik dan benar, tapi Katolik punya kenikmatan tersendiri. Ya bintangnya, Katolik punya kenikmatan tersendiri. Apa itu? Ekaristi. Ini adalah perjamuan surga yang ada di dunia. Kalau Anda mau masuk surga, ngapain capek-capek? Jadi saja Katolik. Apalagi pemegang kunci kerajaan surga itu Santo Petrus. Kamu melewat mana masuk surga? Dan yang mempertanggungjawabkan kekatolikan kita dan keselamatan kita itu Yesus sendiri. Makanya tadi saya bilang jangan sampai kita melepaskan Yesus hanya karena cinta. Banyak orang menjual agama, menjual Tuhan, menjual Yesus demi menikah dengan agama lain. Apakah pilihan Anda betul menyelamatkan jiwa Anda? Belum tentu Bapak Ibu, dan fakta menunjukkan bahwa Anda akan banyak makan hati.
Mungkin itulah kenapa Santa Lucia yang kita peringati beberapa hari lalu, sebagai perempuan yang sangat cantik, dia tidak mau menikah walaupun dilamarin oleh banyak orang. Kenapa? Nanti kalau menikah lebih banyak makan hati. Tapi kalau menjadikan Kristus sebagai mempelai, dia tidak akan pernah membuat kita makan hati. Bahkan ketika kita makan hati, dia menghibur kita. Maka jangan sampai melepaskan dan melupakan Yesus. Seperti yang saya katakan beberapa saat lalu, Anda bertemu dengan banyak orang, dia akan mencumbui, merayu dan menggombal kamu dengan mengatakan I love you. Aku cinta banget sama kamu. Aku cinta mati sama kamu. Iya, sebelum dia mendapatkan apa yang berharga dari dirimu, dia akan mengatakan itu. Tapi setelah dia menikmati dirimu, dia akan mengatakan, emangnya lu siapa? Beta siapa? Lu, beta. Itu. Tapi Yesus tidak pernah. Dia akan tetap setia mencintai kita. Seperti dalam Injil, sebenarnya tidak ada urusan Yesus dengan anaknya Yairus. Bukan keluarga juga. Tapi kenapa dia merasa bertanggung jawab menyelamatkan anak ini? Juga ada seorang perempuan yang sudah mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun. Tidak ada urusan sama Yesus. Sudah habis banyak uang untuk bayar tabib, tapi tidak sembuh-sembuh. Begitu Yesus datang, Yesus menyembuhkan. Begitu anak ini divonis mati, Yesus bilang dia tidur. Kenapa? Karena rasa cinta Yesus yang lebih besar dari orang-orang dekat kita. Jadi ini yang paling penting. Anda punya pacar, Anda punya pasangan hidup, mungkin Anda punya suami atau istri, belum tentu sedalam Yesus memahami diri Anda. Tapi Yesus sangat memahami kita. Dalam kelebihan dan kekurangan, dia tetap mencintai kita. Dia mengetahui dan memahami apa perasaan terdalam di dalam diri kita. Dan saya rasa inilah yang membuat Maria Magdalena menjadikan Yesus sebagai cinta terakhir. Cinta sampai akhir. Inilah cinta mati. Jangan percaya dengan kata-kata laki-laki, apalagi, tidak semua. Itu tidak seiman. Lalu dia bicara tentang cinta. Bapak Ibu punya definisi yang berbeda antara cinta kasih dalam pernikahan Katolik dengan cinta kasih dengan cinta dalam pernikahan lain. Di tempat lain, Anda mencinta karena nikah, tapi kalau sudah lekang oleh waktu dan Anda mungkin merasa tidak cocok dan bosan, Anda bisa cari lagi. Tapi Katolik tidak bisa. Karena cintanya disepuh oleh kasih Kristus. Tapi jangan juga mengkhianati cinta kasih Kristus setelah kita menikah di Katolik, lalu kita permainkan itu lagi dengan yang lain. Nanti kan orang bilang, loh katanya pernikahan Katolik itu sakral. Kok bisa selingkuh sama orang lain kan? Ini bahaya juga kan? Tapi yang paling penting untuk saya mau katakan kepada anak muda, silakan Anda bertumbuh dan berkembang dalam waktu. Silakan Anda bergulat dalam perubahan-perubahan dunia. Tapi harus bisa pastikan ada yang tidak dapat berubah di dalam dirimu, yaitu jati diri dan identitas kekatolikan. Jangan sampai itu termakan oleh perubahan zaman. Dunia dengan perubahan boleh kocok kita, nggak apa-apa. Itu kan hanya dunia dari luar. Yang menentukan adalah karakter dari dalam. Kalau kita punya pribadi yang tangguh, iman yang tangguh, apapun bentuk godaan dan cobaan dari luar tidak akan mempengaruhi kita. Dan satu hal yang penting kamu ingat, hidup bukan berakhir dengan masa muda. Anda masih punya banyak waktu yang cukup lama untuk hidup. Jangan menghabiskan kenikmatan di masa muda. Jangan terlalu berfoya-foya menikmati masa muda. Anda akan tua, Anda akan menjadi orang tua. Dan waktu itu Anda tahu, kalau jor-joran di masa muda, Anda akan cepat soak di masa tua. Jaga diri baik-baik, jaga kondisi baik-baik. Anda itu aset. Aset keluarga di masa depan, aset gereja di masa depan, aset bangsa di masa depan. Dan inilah yang menjadi keprihatinan Santo Yohanes Bosco. Dia melihat ada kesenjangan antara generasi muda, generasi anak dan generasi tua. Maka dia mengumpulkan orang-orang muda. Dalam sekejap ia mengumpulkan 1000 orang muda. Lalu ia dampingi. Bahkan ia menjadikan dan mengubah dapur ibunya menjadi bengkel untuk anak-anak muda. Dia mau ajarkan apa? Hidup itu butuh proses, tidak instan, perlu perjuangan, perlu pembelajaran.
Makanya ketika Mario bilang mereka mau makan malam di gacoan setelah misa untuk merayakan ulang tahun pelindung orang muda, saya bilang cukup, makan di sini, beli ikan, beli lauk, kerja sama-sama, bakar sama-sama, makan. Kamu mau tunjukkan apa kepada dunia kalau bermental instan? Nanti kamu posting di sana makan di gocoan dalam rangka ulang tahun pelindung OMK. Kamu diajarkan gitu sama Yohanes Don Bosco? Tidak. Jangan bermental instan. Itu mental instan. Anda harus menghargai proses. Harus berjuang, bahkan harus memanggul salib. Itulah Katolik. Tidak mental instan. Harus melalui proses, harus memanggul salib, harus berjuang. Kemarin waktu memberikan sambutan untuk imam baru saat misa perdananya Romo Made di Tuke, saya mengingatkan mereka dan kami semua sebagai imam, juga umat, untuk menyadari apa yang membuat orang menjadi imam. Jawabannya memang bukan mungkin, jawabannya karena tabisan makanya orang menjadi imam. Tapi apa yang paling penting di dalam tabisan? Kalau yang saya amati, karena waktu itu saya persis ada di samping Bapak Uskup, saya itu baru ngeh dan merasa tertarik untuk memaknai ketika imam sudah dipakaikan kasula, karena saya juga ikut membantu memakai. Ada kata-kata begini dari Bapak Uskup, saudaraku ingatlah, waktu masih muda Anda bebas ke sana kemari, tidak ada yang mengekang dan mengikat. Tapi ketika Anda sudah tua, ada yang mengikat dan mengekang Anda, dan Anda tidak bebas lagi ke sana kemari. Ketika masih muda Anda bebas, tapi ada waktunya Anda menikah, ada waktunya Anda menjadi orang tua, baru Anda tahu. Maka jangan pernah menyia-nyiakan masa muda untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang, tapi Anda tidak mempertanggungjawabkan masa itu sebagai kesempatan emas untuk menata masa depan. Maka beberapa harapan dari Pak Frans dan Pak Yosep, dan saya rasa orang tua yang ada juga ini mengharapkan, untuk Anda jangan pernah berhenti mencintai gereja dan kegiatan gereja. Hanya orang tua yang picik dan tidak bergaul selalu menuduh dan menganggap kegiatan gereja sebagai kegiatan yang sia-sia. Jangan sampai Anda kancing anak Anda untuk kegiatan di gereja, tapi Anda tidak tahu kalau dia di luar sana dia liar sekali. Maaf, saya juga sering dengar cerita dari teman-teman muda. Ketika kegiatan gereja banyak alasan, tapi ketika liar di sana ditemukan di mana-mana. Tapi orang tuanya pikir itu anaknya hebat. Anda keliru. Coba bawa dia ke gereja. Saya rasa kita punya orang tua yang sekarang ini dulu menikah karena mereka kegiatan di Mudika namanya waktu itu. Bapaknya Bintang dan mamanya Bintang pernah saya tanya, kok kamu bisa menikah? Karena Mudika. Dan banyak dari antara orang tua kita yang dulu mereka menikah karena sering aktif di OMK. Sekarang namanya OMK. Daripada Anda jatuh cinta pada orang lain, lalu di sana Anda dipermainkan, ngapain Anda melepaskan cinta Kristus yang akan mencintamu sampai mati? Jadi jangan menjual Tuhan dan Katolik demi cinta. Karena Tuhan punya rasa tanggung jawab yang besar untuk hidup kita. Ketika kita jatuh, ketika kita sakit, ketika kita galau, Tuhan setia mendampingi. Karena Dia sudah berjanji untuk setia menemani kita. Santo Yohanes Bosco ketika sudah mengumpulkan anak-anak muda, ia berpesan kepada mereka ketika dia mau meninggal, aku menantimu di surga. Karena dia pingin orang muda juga nanti masuk surga. Tapi lagi-lagi apa yang saya katakan, kalau mau masuk surga tidak berarti yang lain agamanya tidak membuat Anda masuk surga, tidak. Tapi jauh lebih baik Anda bangga menjadi orang Katolik karena kemungkinan untuk ke surga jauh lebih besar. Hari ini kita memperingati 2 tahun meninggalnya Melinda, meninggal sebagai orang muda. Apa yang Anda lihat tentang Melinda selama dia hidup? Anak satu-satunya, punya orang tua yang kaya.
tapi dia tidak hidup berleha-leha. Dia banyak menghabiskan waktu untuk ke gereja, untuk aktif di gereja, untuk terlibat di gereja. Dan itulah yang membuat dia bisa masuk surga menurut saya. Karena apa? Sebelum meninggal, dia sudah melukis kubur untuk dirinya bersama kedua orang tuanya. Dan apa yang dia tuliskan di kuburan waktu dia membuat gambar untuk kubur itu, kata-kata kitab suci. Jadi orang muda, Anda punya waktu untuk baca kitab suci? Tidak. Komisi Kepemudaan mengajak Anda untuk posting ayat-ayat tertentu setiap hari Minggu. Bagus itu. Tapi kalau Anda betul mengerti dan memahami, sebenarnya Anda punya pastor yang inspiratif. Tinggal kamu dengar saja khotbah-khotbah di situ untuk membuat caption. Wartakan itu. Jangan menghabiskan waktu untuk yang tidak penting dan tidak perlu. Itu perlu untuk kenikmatan dan kesenangan. Tapi Anda masih punya hidup yang sangat lama. Coba menginvestasi masa depanmu ketika kamu masih muda. Tetap menjadi 100% orang muda Katolik. Dan jadilah orang muda yang bersaksi di tengah orang muda yang lain. Apa yang Anda saksikan? Kasih dan kebenaran. Maka di zaman era milenial, jadilah orang muda yang tidak menjadi penebar kebencian, karena itu bertentangan dengan ajaran kasih. Tidak menjadi penebar hoax, karena itu bertentangan dengan ajaran kebenaran. Katolik adalah agama yang menebarkan kasih dan kebenaran. Dan orang muda Katolik adalah agen-agen gereja untuk menebarkan kasih dan kebenaran kepada dunia. Selamat berpesta pelindung. Semoga Santo Yohanes Don Bosco selalu menjaga, memelihara dan mendoakan kamu untuk tetap Katolik sampai mati, walau mungkin diganggu oleh kisah cinta bersama mereka yang beda agama. Semoga Tuhan memberkati.